Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in. Rabbi yasir ya karim. Alhamdulillahilladzi hamdan dzakir syakir as-sabir adh-dhafir ahmadu hamdan katsir ala ni'matil islam wal iman wal ihsan al-mutawatir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbi wahid fardun samadun qadir alladhi huwa ma'a kulli dzakir man dzakarahu fi nafsi dzakarahu fi nafsi wa man dzakarahu fi mala'in dzakarahu fi mala'in khairan minhu fa subhan rabbil karim alladhi huwa li 'abdihi dzakir wa 'indahu hadir la ilaha illa huwa ar-rahmanul ghafir al-jawadu satir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa wajibun iman 'ala al-awwal wal akhir anzala 'alal kitabahul mubin wa kalamahu munaza'an lil kalam makhluqin bal huwa kalam rabbil alamin. Qala ta'ala fi kitabil aziz fadhkuruni udhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asila. Wa qala azza wa jalla wa la dzikrullahi akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang Allah berikan, suasana yang indah, suasana yang sangat berkah. Ini semua berkah daripada keistiqomahan kita untuk setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di zaman ini zaman yang sulit orang menerapkan aturan. Baik aturan apapun, aturan pemerintah, aturan syariat, tata tertib apapun, ini orang sudah keluar dari tata aturan ya. Makanya diajarkan di dalam majelis ta'lim itu pendidikan untuk kita tertib atas aturan. Jadi setiap kita tertib atas aturan, maka semuanya menjadi nyaman. Jangankan untuk urusan kita beragama, urusan naik motor saja. Kalau kita tidak taat atas peraturan, maka terjadi kecelakaan. Ini urusan naik motor ya. Belum lagi urusan masalah bernegara, rumah tangga. Ini urusan naik motor. Masing-masing, nafsi-nafsi. Orang kalau ada yang melanggar lampu merah, apa jadinya? Kecelakaan. Orang kalau tidak tertib atau tidak mengerti cara naik motor, maka nggak nyaman. Contohnya apa? Ketika kita naik motor, itu kan seharusnya ada namanya high beam. High beam itu lampu jauh. Lampu jauh itu nggak boleh dipasang. Karena orang kalau sisipan matanya sakit. Kalau udah matanya sakit, dia nggak bisa fokus, kecelakaan juga gitu. Nah ini orang aja kalau naik motor nggak ngerti tata caranya, itu bisa merusak tatanan, bisa merusak keindahan, bisa merusak kenyamanan. Bagaimana jika seseorang ketika dia bernegara, ketika dia beragama, kalau dia nggak mau punya aturan, kalau mereka nggak mau punya aturan, nggak mau terikat dengan aturan, ya akhirnya ketidaknyamanan ini kena siapapun. Ini kan motor-motor saya sendiri, saya beli-beli sendiri. Mau saya nyalakan, mau saya ganti warnanya, saya mau pakai helm, mau tidak. Loh, memang itu motor-motor Anda sendiri. Anda beli-beli sendiri, bukan barang curian. Hak-hak Anda sendiri, Anda yang bayar pajaknya, kita tahu seperti itu. Cuman, yang Anda lakukan itu berkaitan dengan orang lain. Gitu. Nah, begitu juga dengan tata aturan syariat, pemerintah. Kalau kita tidak taat, ini kan kesehatan saya sendiri. Ini urusan saya sendiri. Untuk apa saya harus ikut peraturan? Nah, pemikiran yang semacam ini itu akan merugikan bukan hanya diri Anda sendiri. Kecuali kalau Anda hidup di tengah hutan, nggak ada orang, terserah. Anda di tengah sungai Amazon. Nah, mau Anda pakai baju, Anda nggak pakai baju, itu terserah Anda. Ya, terserah Anda. Untuknya, jika seseorang taat atas perintah, semuanya menjadi nyaman. Gitu. Contohnya apa? Berpakaian. Orang berpakaian. Berpakaian itu diatur dalam syariat hendaknya engkau menutup aurat baina surah wa rukbah. Bagi laki-laki antara pusar sampai lutut. Baina surah wa rukbah.
Nah, kalau kita tidak menggunakan pakaian yang tepat, ya kita pasti akan menjadi bulan-bulanan masyarakat, menjadi tidak terhormat. Itu yang laki-laki. Bahkan Anda bisa masuk angin dan lain sebagainya, rugi itu sendiri dan juga merugikan orang lain. Kalau perempuan juga demikian. Perempuan juga demikian. Jadi kalau bisa pakai penutup aurat, ya, penutup aurat. Ya, pakai aurat tutup, pakai jilbab, pakai lengan panjang. Ya, jangan menggunakan rok mini atau sampai new kensi, ya, sampai tank top gitu ya. Nah, mereka mengatakan itu badan-badan saya sendiri. Nah, badan memang badan-badan Anda sendiri. Cuman yang Anda lakukan itu membuat orang maksiat. Akhirnya apa? Laki-laki yang tidak kuat iman akan memperkosa Anda. Gitu loh. Jadi tidak bisa kita menghukum di dalam penerapan syariat itu sesuai dengan kapasitas kemauan kita, gitu loh. Jadi tujuan kita diatur di dalam satu bentuk tata tertib itu untuk kenyamanan bersama, untuk kemaslahatan bersama. Di jalan, kalau kita lewat Basuki Rahmat, itu kan ada traffic light, lampu merah. Diatur lampu merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan, kan begitu. Nah itu motor-motor Anda sendiri kok, ya toh. Untuk apa ngikuti lampu merah? Ya akhirnya apa? Kecelakaan Anda. Kalau kita taat atas peraturan, maka semuanya menjadi nyaman, aman, dan membahagiakan semua orang. Begitu juga ketika kita menerapkan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menggunakan hukum Allah, Allah sudah menyarankan demikian melalui lisan suci Rasulullah SAW, hendaknya kita lakukan. Jangan kita merasa lebih pintar dari Allah. Nah ini manusia ini sekarang seperti itu. Merasa lebih hebat, merasa lebih pintar. Bahkan sekarang yang membuat ruwetnya dunia ini, orang berbicara yang bukan profesinya. Kalau kita seorang ulama, maka profesi kita berbicara soal masalah hadis, Quran, masalah hukum fikih bidangnya. Kalau kita seorang dokter, hendaknya dia berbicara soal masalah medis, kesehatan. Nah, itu bagus. Kalau dia seorang mekanik, ya berbicara soal masalah engineering. Nah, kalau dia seorang insinyur, tentunya berbicara soal masalah bangunan, arsitektur, begitu ya. Jadi jangan seorang insinyur berbicara soal kesehatan, tidak nyambung. Mekanik berbicara soal masalah hadis Quran, nggak ketemu. Lah orang sekarang ini semua bahas masalah virus. Virus ku aslinya koyo ngene lho. Yang bener lho, sampean ora ngerti tekan ndi? Tahu dari mana? Aslinya virus tuh begini. Yang betul itu begini loh. Iki SMA gak lulus. Kadang-kadang sekolahnya tinggi tapi bukan funnya. Ya beda, ndak bisa. Ruwetnya dunia ini ketika seseorang itu banyak berbicara tetapi dia bukan porsinya. Akhirnya tambah ruwet, tambah runyam. Udah nggak ngerti apa-apa, wis menang. Nah, makanya dikatakan as-sukutul dzahab. Kita diam itu emas. Orang kalau diam itu emas. Wong lek goblok menang selamat. Wong lek goblok kakek ngomong tambah ketok gobloke. Wong lek menang itu selamat nih. Dia akan selamat menyelamatkan dirinya juga menyelamatkan orang lain. Maka dikatakan al-jahil dalam kaidah dalam usul fikih ya. Itu dikatakan jahil itu isnain. Jahil itu ada dua. Ada namanya jahil basit, ada namanya jahil murakkab. Jahil basit itu orang dia bodoh merasa dirinya bodoh. Saya ini bodoh. Berarti saya harus belajar. Saya kurang pengetahuan. Saya harus banyak-banyak untuk mencari ilmu. Jahil basit. Jahil basit itu merasa dirinya butuh dengan orang lain dan menerima nasihat orang lain. Dan ini sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia yang dia mau mendengarkan nasihat orang lain. Mau mendengar. Gelem ngrungokno. Dan tidak memutus pembicaraan seseorang. Ciri-ciri orang yang cerdas ya. Dia tidak suka memutus pembicaraan orang lain. Nabi Muhammad itu mencontohkan Rasulullah tidak pernah memutus pembicaraan siapapun. Itu Rasulullah SAW. Akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau ada orang cerita didengarkan Rasulullah. Pada Rasulullah itu punya database-nya dunia. Kapan kiamat Rasulullah itu tahu. Sebagaimana diceritakan ketika di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dalam kitabnya Jauhar Lu'lu'yah.
Itu diceritakan ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Ya, ada seseorang datang, jadi dia tidak tampak orang kalau lagi bepergian, karena kalau orang bepergian di masa itu belum ada aspal, tentunya berdebu, tentunya aghbar, jadi tentunya banyak compang-campingnya, nggak rapi lah begitu. Tapi ini ada orang nggak dikenal semua orang ada orang datang, terus tiba-tiba datang di majelis, di situ ada Sayyidina Umar menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah, si orang ini langsung nempelkan begitu, lututnya ditempelkan ke lututnya Rasulullah. Sayyidina Umar bingung, orang ini rupawan, kalau digambarkan mirip dengan sahabat, namanya sahabat yang paling ganteng itu Sayyidina Dihya. Dihya itu sahabat Rasulullah yang paling tampan, namanya Sayyidina Dihya. Mirip sekali dengan Sayyidina Dihya. Cakep luar biasa si orang ini. Rambutnya hitam, lurus, wangi, rapi, nggak ada debu. Wajahnya itu sempurna. Tetapi tetap sesempurna apapun tidak bisa mengungguli wajah sempurnanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya lututnya ditempelkan ke lututnya Rasulullah dan tangannya ditempatkan di atas lutut Rasulullah, di bagian paha, tempelkan begitu. Bingung ini Sayyidina Umar, siapa orang ini? Kok beraninya seperti ini? Sehingga tanya, matas sa'ah, kapan kiamat? Hadis itu panjang sekali, inti daripada yang ingin saya jelaskan di sini, bahwa kapan kiamat? Maka Rasulullah pun menjawab, yang bertanya lebih tahu kapan itu kiamat. Tuh. Ternyata ketika selesai, karena di situ muncul yang namanya Arkanul Islam, ya, mohon maaf, Arkanuddin, rukunnya agama. Rukunnya agama itu al-Islam wal iman wal ihsan, dijelaskan di situ. Ada dipreteli lagi bagaimana Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan, dipreteli. Nah, ketika pulang tanya Rasulullah kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, apakah engkau tidak tahu siapa yang datang? Huwa malaikat Jibril. Yang datang itu malaikat Jibril. Nah, jadi wajahnya seperti Sayyidina Dihya mendatangi Rasulullah. Nah, itu pun mengerti sebetulnya Rasulullah itu kapan kiamat, ngerti. Orang ini umurnya sampai kapan Rasulullah itu tahu. Tapi Nabi Muhammad ketika ada orang berbicara tidak pernah mutus Rasulullah. Dengarkan dulu. Akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin cerdas seseorang itu, dia semakin bisa menghargai pembicaraan orang lain. Itu orang cerdas kayak begitu. Dan dia kalau tidak bisa menjawab, hendaknya dia mengatakan tidak tahu. Jahil basit itu ya. Tanya, sampai ngerti masalah lagi? Oh ngerti ya, meskipun, jadi dia nggak mau ya, dia nggak mau tampak kalau dirinya itu bodoh. Dia nggak mau tampak kalau dirinya itu punya kekurangan. Maka diceritakan gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik itu pernah ditanya oleh satu gobilah yang memang mereka faqih. Ada 138 pertanyaan, yang dia jawab cuma 7. Ada lagi yang ada satu lagi riwayat mengatakan 75 pertanyaan yang dijawab cuma 3. Maka akhirnya Imam Malik pun dikatakan, oh ini katanya Imam Malik itu, ini Malik itu. Yang muridnya terlahir seperti Imam Syafi'i, engkau gurunya Imam Syafi'i. Punya kemampuan cuma segini. Ya Allah, tak pikir kaya apa alimnya, ternyata cuma seperti ini gurunya Imam Syafi'i. Kenapa engkau enggak berjawab? Ya saya enggak mau jawab. Saya khawatir kalau saya jawab nanti bukan saya salah tidak, tapi khawatirnya malah mencederai agama ini. Saya pastikan dulu mana kitabnya. Orang itu kalau semakin cerdas, dia semakin berhati-hati dalam menjawab. Orang semakin dia takut kepada Allah, ngerti, alim, faqih, ilmunya mendalam, itu enggak mudah menjawab pertanyaan orang. Ya butuh koyo wong sing biasa tengone televisi, takoki apa? Oh, gampang iku. Sekarang dipikir kan ono saiki. Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab sama dai-dai di televisi kok akeh saiki. Pemeneh sing model wong tuwek lemu. Lah ono jawab gimana hukumnya kita nonton video porno dengan suami? Oh, boleh. Nonton video porno mbek suami jawab boleh iki lho ya apa? Kan gak masuk akal sih model-model kayak gini. Itu ada kayak begitu. Makanya ketika kita menuntut ilmu dengan orang-orang yang alim, faqih ya. Sebagaimana Habib Jamal itu pernah cerita, beliau itu punya guru, seorang faqih. Kalau ngajar itu enggak pernah pakai kitab. Ya.
nggak pernah pakai kitab. Beliau itu bertanya dengan satu pertanyaan, beliau menjelaskan pertanyaanmu itu ada di dalam kitab ini halaman sekian. Tapi saya nggak mau jawab. Saya tahu jawabanmu itu ada di kitab ini halaman sekian, paragrafnya seperti ini. Tapi besok ya tak jawab, nggak sekarang. Saya mau buka dulu kitabnya. Kayak gitu orang alim itu modelnya. Bukan dia menutupi ketidaktahuan dengan menjawab asal-asalan. Ini banyak orang seperti itu. Dia mendefinisikan segala sesuatu sesuai dengan nafsunya, bahkan bukan fan ilmunya. Dia tahu masalah kesehatan, jawab. Tahu masalah apapun, jawab. Ditanya masalah mobil, tahu. Ditanya masalah motor, tahu. Tahu masalah becak, ngerti, jawab pisan. Masalah paru-paru, tahu juga. Ditanya ya apa yang jawab, tapi gak karu-karuan. Nah, ini menunjukkan orang ini jahilnya jahil murakkab. Ini dikatakan di situ, jahil basit itu merasa kalau dirinya adalah salah, merasa dirinya adalah bodoh. Maka dia penting yang namanya mengklarifikasi atau mendefinisikan yang namanya pertanyaan-pertanyaan demikian. Nah, kalau jahil murakkab itu dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Orang kalau sudah tidak tahu kalau dirinya bodoh ini biasanya cengkal, ora gelem dikandani. Contohnya seperti yang sering saya definisikan, ada orang buta ya, diceritakan oleh kitab itu, ada orang buta, dia selalu setiap hari itu lewat di samping kali. Kalinya comberan, setiap hari lewat di samping comberan. Dinasehati, "Pak, Anda ini buta. Anda ini buta, Anda jangan lewat sini. Kalau Anda lewat sini nanti terjebur. Kalau terjebur nanti kotor semua." Oh, saya udah bertahun-tahun lewat sini, udah pernah terjebur. Suatu ketika akhirnya terjebur juga, namanya buta kok. Terjebur, begitu terjebur, blung. Loh Pak, gimana terjebur toh sekarang? Saya nggak terjebur, saya tuh sengaja. Nah, gitu, kayak ngene modelnya. Jahil murakkab kayak gitu. Saya nggak terjebur kali, saya tuh sengaja memang. Sengaja saya ngejebur, pengen tahu dalamnya seberapa sih kali ini. Loh, kayak gitu. Masih dia ini membentengi dirinya supaya tidak terlihat bodoh. Membentengi dirinya supaya tidak terlihat dia ini orang yang kurang. Lah orang seperti itu saya tambah parah. Orang jahil murakkab itu dia tidak akan sembuh. Semakin hari dia akan semakin parah. Nah, karena dia tidak merasa dirinya bodoh atau dia tidak mau dikatakan orang bodoh. Akhirnya bagaimana? Membentengi diri. Nah, jahil murakkab ini juga berbahaya juga bagi orang-orang yang sok menjadi orang-orang tasawuf, bahaya. Dia rokokan deh, yang ngerokok. Yai kok ngerokok, Yai. Bib kok ngerokok, Bib. Saya ini ngerokok ini untuk menutup hijab. Ono sing model-model kayak ngene iku. Nutup hijab supaya aurat ghaib saya memang tidak tampak. Loh, ada memang kayak begitu itu. Ono tidak saya pungkiri. Ada. Orang-orang yang kelasnya Kiai Majedub, habaib yang Majedub itu ono model kok ngene iku ono. Ada. Sampean tahu Mbah Lim Baidowi, Mbah Lim. Allahyarhamu Mbah Lim di kakaknya Mbah Hamid Baidowi Lasem itu. Beliau itu alhamdulillah beberapa kali tidur di rumah kami. Mbah Lim. Dan saya sempat nungguin Mbah Lim itu 2 bulan di Babat sana. Majedub memang, tapi tidak bisa menjadi tolak ukur ngono lho. Mbah Lim itu gak suat. Mbah Lim itu ndak nikah, gak ngerti ke duit 100.000, duit 50.000 gak ngerti. Iki mbok motor carry, iki motor Mercy gak ngerti ngono lho. Majedub memang. Ada kelasnya aulia model-model kayak gitu. Ada juga namanya Yai Khalilur Rahman, Lalilur. Saya sering ketemu dulu. Lalilur di Madura. Beliau, saya pernah 2 hari 2 malam tidur bersama beliau pernah saya. Rong dino, 2 hari 2 malam pernah. Lalilur ngono, gak ngerti wong wedok ayu, gak ngerti. Kelas-kelasnya ahli tasawuf tuh kayak begitu, dia nggak tahu. Ahli tasawuf dia nggak tahu iki wong wedok ayu iki gak ngerti. Lagi kelasnya kayak gitu tuh dia udah mentalak 3 dunia. Gak ngerti dia. Lah, yang kayak gitu tuh ada rokokan, bocok kitab. Ono klasik kiai sing Majedub memang ono. Dia lek bocok kitab rokokan ini, bingung. Itu ada, tapi tidak bisa menjadi tolak ukur. Ojo tiru-tiru apa-apa iki. Duit telat sedina wis bingung. Piye sok mangan opo? Mereka tuh gak mangan gak apa-apa kelas-kelasnya kayak mereka itu. Jangan kita ikut-ikutan, ikut seperti mereka dan pada akhirnya kita terjebur hanya seperti apa? Syekh Siti Jenar. Iya. Karena banyak musim-musim thariqahnya Syekh Siti Jenar. Jangan kita menutupi kekurangan kita. Kenapa Anda ini merokok? Ya karena saya kecanduan, saya sulit untuk menghilangkan. Ngono lah wes ah. Dongakno aku oleh hidayah supaya saya bisa menghindari rokok. Lah ngono enak.
Jangan saya ini ngerokok. Oh, jadi ngono, gitu loh. Diketawai orang kayak gitu loh. Jangan menutupi kekurangan kita dengan perbuatan seperti itu. Halnya aulia itu macam-macam memang. Halnya aulia itu wah, ada yang teriak-teriak, ada yang sampai dia masuk ke air, masuk ke laut. Wah, ada memang. Karena dia mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah. Tapi untuk kelasnya awak-awak ini, kita masih tahu duit 1 juta, duit 2 juta, gelem disogok, yo. Jangan main-main kita dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, jahil murakkab tadi, faliyadzubillah min dzalik. Nah, penting juga kita datangi majelis taklim, maka saya tidak akan lama-lama, kita mengambil barokah saja. Mengambil barokah dari langit, kita enggak lama-lama supaya tidak terputus istiqomah kita. Dan saya himbau lagi, jangan datang ke tempat ini kecuali dengan pakai masker. Dan kalau bisa jaraknya diatur 2 meteran. Ya, jangan terlalu banyak cocok teko rombongan, tak usir mbak aku teko rombongan, tak pulang aja. Mudarat nanti. Ya, datang tetap social distancing sebagaimana arahan pemerintah yang kita taati, ulil amr. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, atiullah wa ulil amri wal atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin kalian. Nah, kita taat perintah ini adalah yang sebaik-baiknya akhlak, sopan santun. Sopan santunnya orang itu bukan nunduk-nunduk, enggak. Ketika dia taat kepada pemerintah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itu dia taat kepada aturan tuh orang-orang yang punya akhlak, punya sopan santun. Kita ini wayo, wong wis numpak sepeda motor gak helman, mesti wong dugal. Bermasalah dia pasti. Wis pasti. Kecuali saya kemarin Jumatan gak nggak helm, ya apa carane nggawe helm, surbanan mbek helman ya apa carane, nggak bisa. Nah, itu udah terpaksa saya nggak pakai helm. Nah, tapi kalau orang-orang lihat wong sing gak pokro, wong sing gak helm lihat tuh. Delon. Orang yang nggak pakai helm lihat. Dan kebanyakan kalau Ramadan nyekel rokok iki akeh sing gak helman. Yang megang rokok atau Ramadan siang-siang mesti gak helman, sampai bangga, sampai gak helman. Kamu bener-bener ketek ogeng mudah-mudahan ini. Nah, jadi kalau orang udah tidak taat kepada pemerintah, mesti taat pemerintah ini termasuk kita taat aturan lalu lintas. Ya, orang kalau sudah tidak taat aturan lalu lintas mesti bermasalah dia, bermasalah. Nah, untuknya kita tidak akan berpanjang-panjang. Insya Allah sedikit yang bisa kita pelajari di sini, ambil hikmahnya dan menyambung ilmu, menyambung barokah kepada guru-guru kita. Insya Allah segera wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan dari segala malapetaka, keluarga kita diberikan keselamatan dan seluruh anak cucu kita diberikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita tergiur dengan akidah yang lain, jangan sampai kita salah. Tetap manhaj kita manhajnya Nahdhiyah, manhajnya Mbah Hasyim Asy'ari, manhajnya para habaib. Bagaimana buahnya mereka sudah jelas, mereka adalah pohon kita dan buah daripada pohon-pohon itu sudah jelas. Orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah dijamin keluarganya menjadi mulia karena ikut di pohonnya mereka. Jangan tergiur dengan pohon orang lain. Pohon orang lain memang kelihatannya lebih indah, daun yang gugur cuma sedikit tapi belum tentu buahnya manis. Pohon mangga kotor, pohon mangga memang tidak cantik tapi buahnya sangat lezat, kenyang. Jangan kita ke pohon cemara kelihatannya megah, bagus tapi isinya pahit. Jangan tertipu dengan mata. Jangan tertipu dengan mata, rasakan dalam hati dan lihat buahnya. Buahnya sudah jelas. Insya Allah kita semua tetap di pohon-pohon Nahdlatul Ulama, pohon-pohon orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alam mana masyikhuna wa 'alam qutbu zaman wa 'alam habib marab salibun wa 'alam mahdum ibrahim sallallahu wa 'alam habib qutbu sekal wa habib zaman ila hadratin nabi sirrul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam.